Apa bedanya motherboard dari brand yang boleh dibilang gak terlalu terkenal dibandingin sama motherboard dari brand yang tenar banget, Bri? Motherboard, komponen yang levelnya penting-penting gak penting gitu ya. Ada orang yang bilang karena motherboard itu adalah tempat dimana semua komponen itu nancap, jadi dia adalah ibunya gitu ya, yang mengasuh semua komponen, berarti belilah sekalian yang mahal gitu katanya. Tinggal masalahnya mahal itu batasannya berapa? Soalnya kalau kita bicara tentang motherboard dari Intel lah misalkan, ada seri chipset yang pakai chipset seri Z gitu ya, dan seri Z ini juga harganya bermacam-macam, 5 jutaan mungkin ada, yang 20 juta juga ada. Terus buat yang budgetnya mepet ada juga chipset seri H yang harganya di kisaran 1 jutaan. Apa bedanya? Kok bisa selisih harganya sejauh itu? Termasuk masalah brand yang tadi disebutin di awal. Ada yang udah terkenal banget gitu ya, tapi ada juga yang brandnya ya masih baru sedikit yang kenal gitu lah. Kira-kira apakah perbedaan brand dan perbedaan chipset ini akan bisa berpengaruh terhadap performance? Itu yang akan kita bahas di video ini. Nggak akan bahas sampai mendetil banget, tapi ya biar ada gambaran lah ya kurang lebihnya seperti apa. Kita akan coba bandingkan motherboard Maxsun Terminator Z890A Wi-Fi yang saat video ini dibuat harganya di kisaran 3,4 jutaan dengan Asus TUF Gaming B860 Plus Wi-Fi yang harganya malah sekitar 1 jutaan lebih mahal. Gimana dong? Chipsetnya lebih rendah tapi harganya malah lebih mahal. Kira-kira apa bedanya? Kita mulai dari perbedaan general chipset Z890 dan B860. Perlu dicatat, ini adalah spek chipsetnya yang belum tentu akan 100% diterapkan pada motherboard. Yang pertama adalah kemampuan overclock yang seharusnya lebih bagus di chipset Z890, tapi tentu saja nggak semua orang butuh ini. Kemudian yang sebenarnya paling penting adalah perbedaan jumlah jalur PCI Express dan USB port. Z890 punya 24 PCI Express lane dibandingin B860 yang cuma punya 14. Hasilnya jumlah slot PCI Express dan NVMe biasanya akan lebih banyak di Z890. Kemudian USB port bisa kamu lihat di tabel ini, Z890 by default bisa muat lebih banyak, termasuk SATA port juga sama. Tapi sekali lagi, ini adalah kemampuan chipsetnya yang belum tentu akan digunakan 100% pada motherboard. Dan kurang lebih itulah perbedaan utama yang bisa dilihat dari chipset Z890 dan B860. Tapi ini perbedaan chipset ya, bukan brandnya. Sekarang baru kita lihat bedanya Maxsun Terminator Z890A Wi-Fi dan Asus TUF Gaming B860 Plus Wi-Fi. Kalau untuk CPU dan memori support kurang lebih sama aja lah ya. Keduanya mensupport Intel Core Ultra Series 2 dan RAM DDR5 yang sama-sama bisa up to 256GB dengan speed bisa lebih dari 8600 plus MTS. Perbedaan pertama yang paling kelihatan adalah desain power stage VRM-nya. Asus TUF Gaming B860 pakai 12 plus 1 plus 2 plus 1. Sedangkan Maxsun Terminator Z890A ini tertulis menggunakan 10 plus 1 plus 1 phase. Secara teori, semakin banyak phase-nya maka VRM-nya akan semakin adem dan akan lebih stabil untuk overclock. Tapi untuk penggunaan normal, perbedaan keduanya nggak akan bisa dirasakan kali ya. Perbedaan berikutnya yang jarang jadi sorotan dan jarang juga masuk highlight utama spek sebuah motherboard, tapi sangat bisa dirasakan bedanya. Pertama, PCI Express lane yang mana Z890 punya lebih banyak. Implementasi aktualnya, Maxsun Terminator Z890A Wi-Fi ini punya ekstra satu slot PCI Express 4x1 yang tidak sharing lane sama yang manapun. Sedangkan pada Asus TUF Gaming B860, slot PCI Express 4x1-nya cuma satu dan itu pun berbagi lane dengan PCI Express kali 16-nya. Untuk storage, Maxsun Z890 juga punya lebih banyak. Ada satu slot NVMe utama yang support Gen 5, 3 slot NVMe Gen 4, 4 SATA 6GB per second, serta satu SFF 8654 interface yang support PCI Express 4x4 atau 4 kali SATA 6GB per second lagi. Jadi total storage portnya ada banyak banget tuh. Sedangkan Asus TUF Gaming B860 karena jumlah lane-nya memang lebih sedikit, slot storage-nya juga lebih dikit. NVMe cuma ada 3 slot, yang satu support Gen 5 dan 2 lainnya Gen 4. Sama ada 4 port SATA 6GB per second dan udah itu doang. Berikutnya USB port yang secara teori chipset Z890 bisa punya lebih banyak, di mana aktualnya benar demikian dan bukan hanya jumlah tapi speednya juga beda. Maxsun Terminator Z890A Wi-Fi di rear panel punya 8 port USB-A dan 1 port USB-C 40GB per second. Sedangkan Asus TUF Gaming B860 cuma punya 7 port USB-A dan 1 port USB-C yang itu pun speednya cuma 20GB per second. Front panel juga sama. Maxsun Z890 punya 2 USB-A dan 1 USB-C dengan kecepatan 20GB per second. Sedangkan Asus TUF Gaming B860 sama-sama punya 2 port USB-A
tambah, tapi satu port USB-nya kecepatannya cuma 10 gigabit per second. Untuk networking, LAN keduanya sama-sama 2,5 Gbps, tapi untuk Wi-Fi, Asus udah pakai Wi-Fi 7, sedangkan Maxsun masih pakai Wi-Fi 6. Berarti di sini jelas kenapa Asus lebih mahal, karena salah satunya adalah Wi-Fi 7 gitu ya. Cuma untuk wireless ini, pada prakteknya masih sangat jarang orang punya router Wi-Fi 7. Nah, terakhir aktual performance. Kedua motherboard ini saya tes menggunakan CPU Core Ultra 5 245KF dan RAM DDR5 32GB 6000 MTS CL30 dengan GPU dari Asus TUF Gaming RTX 5070 Ti. Dan hasilnya, dari productivity dulu, Cinebench R23 baik multi-core maupun single core, performance CPU di kedua motherboard hampir nggak ada bedanya. Cinebench 2024 juga sama. Tapi untuk render time hasilnya agak berbeda. Pada Blender, waktu render di kedua motherboard hampir identik, tapi untuk render video di Wondershare Filmora pada resolusi Full HD memang hampir sama, tapi untuk 4K terlihat Maxsun sedikit lebih cepat. Di Adobe Premiere Pro juga hampir sama, baik 4K maupun Full HD, entah kenapa render di motherboard Maxsun juga terukur sedikit lebih cepat. Bagaimana dengan gaming? Di sini saya juga tesnya sedikit aja kali ya. Cyberpunk dengan setting grafis RT Overdrive di resolusi Full HD, average FPS terukur sedikit lebih tinggi pada Asus, tapi untuk 1% low-nya Maxsun lebih unggul. Tapi pada resolusi 4K, baik average maupun 1% low, Maxsun bisa mendapat FPS yang sedikit lebih tinggi. Forza Horizon kondisinya berbalik. Pada preset maksimum resolusi Full HD, Asus terlihat lebih unggul. Begitu pula saat gamenya dijalankan pada resolusi 4K. Red Dead Redemption 2 hasilnya beda lagi. Setting ekstrim resolusi Full HD terlihat Maxsun mencatat FPS lebih tinggi dengan selisih lumayan banyak, tapi pada resolusi 4K hasilnya 11:12. Jadi dengan tes singkat ini bisa dibilang kedua motherboard punya performance yang hampir sama, yang artinya murahnya Maxsun Terminator Z890A Wi-Fi ini tidak berpengaruh terhadap performance. Pengen lihat tampilan BIOS-nya? Cakep bre. Saya pikir bakal aneh gitu ya, karena beberapa kali pakai motherboard dari brand yang kurang terkenal, BIOS-nya kelihatan aneh. Tapi yang ini beda dan beneran beda banget sama yang lain. Motherboard lain dari brand gede lainnya pastinya ya, walaupun tampilannya beda-beda, tapi feel-nya sama karena basic layout-nya terlihat sama. Tapi punya Maxsun ini asik banget. Semua opsinya bisa kita terima dengan jelas. Drop down list-nya juga kelihatan sangat mudah diklik. Jadi kalau yang lainnya itu rasanya masih enak dioperasikan pakai keyboard, yang ini bener-bener kayak kita disuruh pakai mouse aja gitu ya. Berasa bukan sedang mengoperasikan BIOS bre. Niat banget ternyata. Nah, itu dia. Kurang lebih perbedaannya seperti itu. Ya kalau kita bilang untuk pemakaian harian gitu ya, mungkin secara performance nggak akan bisa terlalu dirasakan bedanya karena CPU-nya sama, RAM-nya sama, GPU-nya juga sama gitu kan ya. Jadi si motherboard ini cuma berfungsi untuk menggabungkan semuanya biar bisa saling berkomunikasi. Nah tinggal tadi di dalam motherboardnya itu jalur untuk komunikasinya jumlahnya berbeda di setiap chipset. Di mana chipset seri Z890 walaupun dia yang paling murah sekalipun, jumlah jalurnya tetap lebih banyak dibandingin chipset B860. Dan salah satu efek utama yang bisa langsung kita lihat adalah jumlah jalur USB-nya yang lebih banyak, yang hasilnya untuk chipset seri Z biasanya punya port USB yang lebih banyak. Tentu saja semakin mahal akan semakin banyak karena bisa memanfaatkan semuanya gitu ya. Tapi untuk yang seri di kelas yang kurang lebih sama kayak gini, iya jumlah portnya nggak terlalu banyak bedanya, tapi ternyata jalur kecepatannya itu bisa lumayan jauh bedanya. Masalah port USB ini jarang banget dibahas sama orang, jadi biasanya ngebahasnya adalah performance CPU-nya gimana, RAM-nya gimana, GPU-nya gimana, nggak ngebahas tentang USB-nya. Padahal USB ini adalah hal pertama yang saya cari saat mau beli motherboard. Sebelum saya cari spek detailnya seperti apa, saya udah tahu bahwa yang akan saya cari minimal punya 10 port USB misalkan. Karena untuk pemakaian saya harian gitu ya, 6 port USB itu sudah pasti bakal kepake. Dan itu adalah untuk sesuatu yang memang permanen nempel di sana. Dari mouse, keyboard, headset, speaker, apalagi mikrofon. Pokoknya 6 itu adalah udah pasti dipakai gitu ya. Jadi saya butuh port lain yang speednya kencang untuk transfer data. Terutama USB-C yang kalau bisa sih minimal 20 gigabit per second atau kalau bisa lebih dari itu. Termasuk jalur PCI Express yang juga lebih banyak untuk chipset yang lebih tinggi. Jadi ini efeknya adalah tadi jalur NVMe-nya bisa lebih banyak. Jalur untuk GPU-nya bisa lebih banyak. Jadi kalau bisa nyolokin SSD lebih banyak di sana, mungkin SATA juga bisa lebih banyak. Jadi intinya adalah lebih ke arah jumlah peripheral yang bisa kamu colokin ke motherboardnya. Dimana kalau pakai yang kurang, seri H misalkan jumlahnya dikit banget, ya nggak bisa diapa-apain lagi bre. Mesti upgrade motherboardnya ke chipset yang lebih tinggi. Untuk perbedaan brand, utamanya yang sering dibahas sama orang adalah tentang QVL, Qualified Vendor List. Bahwa compatibility dia terhadap SSD dan RAM itu semakin tenar brandnya, biasanya semakin banyak gitu ya. Tapi kita semua
semua udah tahu bahwa QVL ini hanya sekedar panduan. Yang ada di dalam QVL belum tentu dijamin bisa jalan mulus, yang nggak ada juga belum tentu nggak bisa jalan. Dan selama saya ngetes motherboard Maxsun ini, saya pasang beberapa tipe DDR5 nggak ada masalah, saya pasang banyak jenis SSD juga nggak ada yang bermasalah. Semuanya bisa jalan dengan normal. Nah, setelah itu adalah garansi. Kalau yang terkenal katanya garansinya lebih bagus. Ya, kalau ini sih akhirnya hanya waktu yang bisa membuktikan gitu ya, sudah seberapa banyak orang yang beli dan gimana pengalaman mereka untuk klaim garansinya. Yang perlu kita perhatikan adalah siapa distributornya dulu. Apakah mereka terpercaya atau enggak? Untuk garansi Maxsun di Indonesia, dari websitenya dipegang sama 3 distributor. Dari Cahaya Distribusi, kemudian Enter Komputer, yang kalau nggak salah sih dia adalah dealernya Cahaya sendiri. Dan Adiraja Teknologi, yang kalau setahu saya juga, dia salah satu dealernya adalah Kio Indonesia. Kalau kamu beli di toko yang bukan dealer, seandainya terjadi sesuatu dan pengen klaim garansi, pilihannya ada 2. Yang pertama, kirim langsung ke distributor atas nama pribadi, atau minta tolong toko. Tapi karena tokonya bukan dealer, mungkin prosesnya agak sedikit lama gitu ya. Beda cerita kalau kamu beli langsung di toko yang adalah dealer directnya dari distributor. Seperti Kio Indonesia yang adalah direct distributornya dari PT Adiraja. Dimana kalau posisinya seperti itu, klaim langsung ke distributor atau lewat toko biasanya sama-sama cepat. Motherboard Maxsun Terminator Z890A Wi-Fi ini dengan harganya yang 3 jutaan, kalau mau cari yang lain dari brand yang lebih terkenal, iya seri Z-nya jauh lebih mahal kali ya, karena tadi seri B-nya aja lebih mahal dari seri Z-nya Maxsun ini. Dan dengan yang kamu dapat di sini, slot NVMe-nya lebih banyak, port USB-nya secara jumlah bedanya nggak jauh, tapi kecepatannya jauh lebih tinggi. Ya buat kamu yang memang butuh port dan slot yang lebih banyak ini, seri Z-nya Maxsun ini bisa jadi pertimbangan yang sangat menarik. Garansi resminya 3 tahun sama seperti yang lain dengan distributor yang juga banyak dipercaya sama orang. Kalau penasaran tapi malas buat searching, langsung klik aja linknya ada di bagian bawah video ini.